warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman buyer dimanapun teman-teman berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini saya akan membahas tentang sosialisasi penggunaan kartu peserta Edmedika PT Swakarya Insan Mandiri untuk penempatan PA di Buyer Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa teman-teman cuci tangan dulu pakai sabun. Jika teman-teman berpergian keluar, jangan lupa pakai masker dan selalu jaga jarak dan jaga kesehatan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Oke, tidak usah berlama-lama, silakan saksikan video ini dengan seksama. Check this out. Alur pelayanan penggunaan kartu peserta Edmedika PT Swakarya Insan Mandiri. Sekilas tentang Edmedika. Edmedika merupakan salah satu bagian dari Telkom Group pada portofolio IMEI, Information, Media, dan Edutainment Business, dan menjadi kendaraan utama dalam bisnis industri kesehatan dan telah berpengalaman lebih dari 16 tahun di industri TPA. Berikut pencapaian tentang Edmedika. Dan Edmedika sendiri memiliki beberapa klien. Kemudian tentang manajemen klaim kesehatan. EdClaim, definisinya adalah EdClaim memiliki metode dan prosedur layanan yang dapat menyederhanakan dan menstandarisasi informasi layanan kesehatan, mengurangi biaya, meningkatkan layanan dan menciptakan kenyamanan bagi peserta, pemegang polis atau pasien dalam memperoleh layanan kesehatan. EdClaim memungkinkan klien untuk tetap fokus pada kegiatan strategi bisnis mereka, terbebas dari biaya infrastruktur dan manajemen back office, mengurangi billing yang bisa menumpuk terlalu lama di provider, mengurangi biaya entry data, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat pembayaran klaim kepada provider atau pemegang polis. Mengintegrasikan peserta perusahaan asuransi dengan penyedia layanan kesehatan provider dalam sebuah jaringan untuk memproses klaim medis yang efisien, akurat, dan terkontrol. Berikut tampilan kartu Edmedika. From rawat jalan dan rawat gigi atau alur layanan peserta. Peserta menunjukkan kartu peserta dan kartu identitas ke petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran akan menggesek kartu ke terminal EDC. Kemudian mesin EDC akan mencetak Letter of Authorization atau LOA. Apakah disetujui atau ditolak? Kalau disetujui dan manfaat tersedia, peserta mendapatkan layanan kesehatan. Petugas kasir akan menggesek kartu terminal EDC dan masukkan kode ICD, informasi refill, dan biaya perawatan. Kemudian mesin EDC mencetak Letter of Confirmation LOC. Lanjut, peserta desain, pulang, dan proses verifikasi klaim internal Edmedika. Alur proses rawat inap, melahirkan, dan pembedahan. Peserta menunjukkan kartu peserta, kartu identitas, dan surat rujukan ke petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran akan menggesek kartu ke terminal EDC. Mesin EDC mencetak Letter of Authorization LOA, apakah ditolak atau ditunda atau disetujui dan manfaat tersedia. Jika disetujui, penilaian kelayakan klaim oleh Edmedika, surat konfirmasi dengan detail limit jaminan dan kelayakan peserta dikirim ke rumah sakit. Peserta kemudian mendapatkan layanan kesehatan, case monitoring berjalan, provider akan mengirimkan tagihan akhir dan ringkasan medis ke Edmedika melalui fax. Edmedika akan melakukan pengecekan kelayakan tagihan dan ringkasan medis. Kemudian surat pernyataan klaim disetujui dan akan dikeluarkan dengan detail klaim yang dapat dibayar oleh peserta atau asuransi. Lalu peserta boleh pulang dan terakhir proses administrasi klaim. Edmedika akan mengirimkan SMS ke anggota dalam setiap fase rawat inap jika ada perubahan status ADCPS, mulai dari proses eligibilitas dan decide. Lalu ada alur proses klaim reimbursement.
Admedica pick up dokumen klaim reimbursement perusahaan. Admedica register dokumen klaim dan mengirimkan report total klaim reimbursement yang diterima ke perusahaan. Kemudian tim analisis klaim Admedica verifikasi klaim yang telah diregister. Lalu ada tim admin klaim Admedica rekod dokumen klaim. Lalu tim admin klaim Admedica cek kelengkapan dan kecocokan dokumen klaim reimbursement, apakah diterima atau ditolak. Jika ditolak, follow up pending ke perusahaan. Jika diterima, pembayaran tagihan klaim dilakukan maksimal 7 hari kerja sejak hard copy diterima. Dan terakhir, Admedica akan mengirimkan list pembayaran tagihan klaim kepada perusahaan. Dokumen harus dilengkapi ketika teman-teman reimbursement. Yang pertama adalah kwitansi asli, yang kedua resume medis yang telah ditandatangani oleh dokter yang merawat, yang ketiga kopi resep, yang terakhir adalah perincian pemeriksaan diagnosis lainnya. Ketentuan reimbursement, turnaround time TAT, mulai dari terima dokumen klaim sampai dengan rekapitulasi surat jalan dan pembayaran adalah sesuai PKS. Admedica akan melakukan komunikasi kepada perusahaan terkait dengan klaim pending yang terjadi. TAT klaim pending adalah maksimal 30 hari kalender. Proses klaim yang terjadi diinformasikan kepada perusahaan via email. Analisa klaim yang terjadi diinformasikan kepada perusahaan via email. Analisa klaim berdasarkan ketentuan perusahaan terkait. Pending bisa terjadi misalnya akibat dokumen klaim yang tidak lengkap, perlu investigasi medis lebih lanjut, peserta belum terdaftar, dan lain-lain. Analisa klaim mencocokkan hasil analisa dengan data di sistem. Klaim reimbursement yang terima sebelum jam 12 siang akan diproses di hari yang sama, lebih dari jam 12 waktu Indonesia Barat akan diproses di hari berikutnya. Alur reimbursement klaim. Penagihan oleh provider atau reimbursement dilengkapi dengan kwitansi asli bermaterai cukup, resume medis yang telah ditandatangani oleh dokter yang merawat, formulir klaim rawat jalan dan atau rawat inap yang telah ditandatangani oleh pasien dan dokter yang merawat, kopi resep serta perincian pemeriksaan diagnosis lainnya. Proses pembayaran klaim ke peserta selama 10 hari terhitung sejak berkas lengkap diterima oleh Admedica. Berikut contoh struknya. Lalu ada aplikasi My Admedica yang tersedia di Play Store. Fiturnya ada provider info, Near Me, Quick Call dan Map, Quick Call Hunter, dan My Status, Desert, dan e-card. Selanjutnya adalah tentang pertanyaan-pertanyaan seputar tentang benefit dan layanan asuransi Admedica. Topik pertama adalah dalam ketentuan penjaminan rawat jalan hanya untuk karyawan dengan limit tahunan sebesar 2 juta. Benefit rawat jalan dapat dijaminkan oleh seluruh perawatan baik perawatan gigi maupun perawatan umum. Rawat inap, ketentuan penjaminan untuk karyawan rawat inap, rawat jalan, dan MAT. Ketentuan penjaminan untuk anggota keluarga, anak hanya rawat inap, istri rawat inap dan MAT atau melahirkan, suami rawat inap. Ketentuan anak yang di cover maksimal 3 anak. Ketentuan usia anak maksimal 25 tahun dan akan diajukan aktif oleh PIC Benefit HO. Ketentuan kelas kamar adalah 250.000 per malam dengan limit tahunan sebesar 62.500.000 peserta. Pendaftaran anggota keluarga tidak memerlukan berkas KK, buku nikah, akta kelahiran, cukup dengan menginformasikan data anggota keluarga. Ketentuan kelas kamar perawatan, jika kelas kamar tidak tersedia atau penuh, dapat dijaminkan satu tingkat di atasnya sampai dengan kamar tersedia. Dan harus ada informasi tertulis dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa kamar penuh atau tidak tersedia. Jika naik kelas kamar karena APS atau sepentar sendiri, berlaku inner limit dan excess harus dibayarkan peserta di tempat. Kecelakaan dapat dijaminkan, benefit santunan kematian tidak dijaminkan. Swab test dapat dijaminkan pada benefit rawat inap jika ada indikasi. Rapid test dapat dijaminkan pada benefit rawat jalan jika ada indikasi. Keduanya dapat dijaminkan jika ada indikasi selisih BPJS dapat di-cover dengan menggunakan benefit kesehatan Admedica melalui reimbursement. Ketentuan penjaminan vitamin dan suplemen dan vitamin di-cover dengan obat pendamping dan tidak berdiri sendiri. Penjaminan obat-obatan dan vitamin maupun suplemen mengacu pada MIMS. Selanjutnya, topik maternity atau kelahiran. Ketentuan penjaminan maternity atau di cover atau dijaminkan untuk karyawati yang sudah menikah atau istri karyawan yang belum memiliki 3 orang anak. Jika sudah memiliki 3 orang anak, maternity tidak dapat di cover. Terdapat 4 benefit maternity yang diberikan.
Persalinan normal dengan limit tahunan sebesar 4 juta, persalinan sesar dengan limit tahunan sebesar 8 juta, keguguran dengan limit tahunan 2 juta, cek kehamilan dengan limit tahunan 2 juta. Persalinan sesar harus dengan rekomendasi dokter dan tidak boleh atas permintaan sendiri. Jika peserta APS atas permintaan sendiri, maka dijaminkan hanya sebatas persalinan normal. Persalinan tidak ada batasan kelas kamar, namun jika terjadi ekses maka peserta dapat dari tempat. Ketentuan benefit keguguran: jika usia kehamilan kurang dari 20 minggu maka dapat dijaminkan pada benefit keguguran. Jika usia kehamilan lebih dari 2 minggu maka dapat dijaminkan pada benefit persalinan. Persalinan etopik dapat dijaminkan pada benefit keguguran. Selanjutnya, topik keempat adalah provider. Pelampir informasi lead provider asuransi Medika. Yang terakhir adalah penjaminan manual. Pembuatan grup penjaminan manual akan dikoneksikan lebih lanjut. Jika peserta belum memiliki kartu, pada saat berobat dapat diinformasikan ke PIC Benefit AO untuk dikoneksikan dengan tim Medika. Reimbursement, ketentuan klaim reimbursement: jika rumah sakit bukan provider Medika melakukan pengobatan pada dokter langganan, turnaround time proses klaim reimbursement verifikasi klaim 5 hari kerja setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima Medika. Pemberian klaim 5 hari kerja H-6 sampai dengan H-10 setelah dokumen selesai diverifikasi oleh Medika. Ketentuan klaim reimbursement berlaku untuk rawat jalan dan rawat inap. Ketentuan klaim reimbursement bisa untuk karyawan dan anggota keluarga. Syarat berkas reimbursement rawat inap: formulir klaim rawat jalan dan atau rawat inap telah ditandatangani oleh pasien dan dokter yang dirawat. Akuntansi asli modal setelah rumah sakit, rincian biaya perawatan, hasil baca lab jika ada, resume medis, kopi resep obat. Kartu Medika bisa digunakan untuk semua benefit: rawat jalan, rawat inap, dan maternity. Pengajuan revisi daftar kartu dilakukan via email ke PIC Benefit HO. Aplikasi My Medika, fitur terjadi aplikasi My Medika, detail data peserta didaftarkan, list provider terdekat, connect dengan Google Map, status klaim dilakukan, dan ikat Medika. Terakhir, berikut list provider Agustus 2020 atau rekanan rumah sakit yang kerjasama dengan Medika. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya dan kirim komentar yang terbaik atau kritik dan saran di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjuang amplop coklat.